Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Badia Damayanti dari Prodi Teknologi Pendidikan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan AI yang digunakan untuk meresum sebuah teks. Kemudian tujuan tutorial ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah PTJC. Yang kedua untuk memberitahu kepada penonton cara menggunakan AI yang berbasis teks, yaitu untuk meringkas teks. Hmm, AI ini bernama VLDR-DIS. Kita dapat mengaksesnya melalui Chrome ataupun Firefox atau software lain. Kita mengetik URL-nya, langsung muncul tampilan menu seperti ini. Nah, keuntungan menggunakan software ini yaitu kita dapat meringkas sebuah teks panjang menjadi teks yang ringkas. Jadi lebih mudah untuk membaca dan memahami inti dari teks tersebut. Kemudian pada tampilannya terdapat tombol untuk login akun, kemudian ada gambaran jika menggunakan website ini akan lebih mudah untuk meringkas suatu teks. Kemudian jika ada kolom untuk memasukkan link, dan kemudian ada kolom untuk memasukkan teks secara langsung. Kemudian ada tombol untuk menampilkan kata kunci atau memilih untuk ringkasan seperti kita meringkas sendiri, jadi tidak nampak seperti ringkasan otomatis. Yang kemudian ada tombol untuk ringkasan secara ringkas ataupun secara detail. Kemudian ini tombol yang wajib dicentang untuk menampilkan kata-kata kunci dari suatu jurnal ataupun materi yang akan kita ringkas. Kemudian ini adalah tombol untuk klik untuk meringkas secara otomatis. Kemudian kita dapat melihat kembali ringkasan-ringkasan sebelumnya yang dari teks yang sudah kita ringkas. Kemudian kemudian pada tampilannya juga menampilkan bahwa menjelaskan bahwa website ini 100% otomatis untuk meringkas suatu artikel hanya dalam satu kali klik. Kemudian menjelaskan bahwa website ini mengekstrak artikel secara rinci sesuai dengan apa yang penulis dan informasi yang ada di dalamnya
secara benar. Kemudian tidak ada di website ini tidak ada iklan yang mengganggu pembacanya. Kemudian juga tidak ada clickbait atau link-link yang tidak penting. Kemudian TLDR ini dapat digunakan untuk siapa saja yang mengakses internet, kemudian siswa, penulis, guru, institusi, ataupun jurnalis, yang rata-rata digunakan untuk intinya yaitu untuk meringkas suatu teks menjadi sebuah bacaan yang singkat. Kemudian untuk menggunakannya kita dapat sign in dahulu. Jika belum memiliki akun, kita dapat mendaftarkan akun. Kita dapat menggunakan akun Google ataupun mengisi dengan nama lengkap, email, kemudian password, kemudian melakukan verifikasi bahwa bukan robot dengan klik tanda centang. Contohnya kita menggunakan akun Google. Klik salah satunya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Summarizer atau peringkas ya. Kita dapat mengisi pada kolom langsung untuk mengklik mengcopy URL-nya ataupun kita dapat mengisi pada bagian kolom teks panjang. Kita akan mencari sebuah jurnal terlebih dahulu untuk dapat menggunakannya. Mencari jurnal, contoh salah satu, salah satu, dan kita cari teksnya, kita download. Nah, kita dapat pertama kita menggunakan linknya terlebih dahulu, kita copy, lalu kita masukkan pada kolom enter artikel URL, paste, kemudian scroll ke bawah. Pada bagian paste artikel tidak usah diisi, kemudian kita memilih case sentences, kemudian kita coba yang short atau concise. Kita centang display important keyword untuk menampilkan kata-kata kunci. Kemudian kita klik summarize this. Tunggu beberapa saat. Tunggu hasilnya. Ini sesuai dengan kecepatan internet ya. Oh, ternyata
Ternyata websitenya tidak bisa untuk diringkas, jadi kita ganti jurnal yang lain. Coba ganti jurnal yang lain. Ini lihat PDF. Nah, muncul jurnal berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. Kita coba copy URL-nya, kemudian kita masukkan, kita refresh dahulu, dan kita masukkan URL-nya, isi source consist, display important keyword kita centang seperti tadi, kemudian summarize this. Tunggu lagi. Ya, langsung muncul ke summary. Tampilkan penulis dari jurnal tersebut. Kemudian kata-kata kunci mempersiapkan belajar yang efektif, inovatif, dan menantang setiap harinya. Kemudian ini hasil dari ringkasan jurnal tersebut. Dari tujuan penelitian, kemudian menjelaskan program yang dipaparkan, kemudian isi, sampai implementasi dan dampaknya. Termasuk lengkap. Kemudian kita bisa mencoba untuk yang kedua, yaitu mengcopy dari kalimat. Kita refresh dahulu. Kemudian kita pilih di sini langsung. Kita pilih ini hasil observasi. Kita pilih 2 paragraf. 1 paragraf saja. Kita copy, kemudian kita masukkan ke kolom paste article text. Paste. Kita coba menggunakan AI atau human-like summary. Geser, kemudian kita menggunakan detail or section wise. Kemudian kita centang display important keyword. Kemudian klik seperti tadi, summarize this. Tunggu sampai hasilnya keluar. Hasilnya menjadi sangat ringkas karena tadi hanya menggunakan 1 paragraf panjang. Jadi hanya inti dari paragraf panjang tersebut, yakni hasil observasi dan wawancara dalam penelitian salah satu sekolah penggerak di Kota Bandung. Kepala sekolah harus mampu membimbing dan mengarahkan dan menginspirasi pendidikan lebih baik agar dapat menghasilkan viewpoints. Sangat mudah menggunakannya. Kemudian selain itu terdapat fitur ini, view previous summaries. Jadi kita dapat melihat ringkasan dari teks-teks sebelumnya yang pernah kita ringkas. Kita coba klik view previous summaries. Terdapat history
summarization. Kemudian ini ada beberapa yang pernah kita ringkas tersimpan di sini beserta waktunya, tanggal, kemudian ringkasan, input text, summarize type, kemudian ada coin use. Misalnya kita klik salah satu yang pernah kita resume, klik view summary, langsung muncul ringkasannya secara rinci ya. Ini kemudian close, kita lihat ringkasan terakhir. Ini dari jurnal terakhir yang lebih kita ringkas. Ini dalam bentuk poin-poin inti. Nah, close. Full back to your account. Nah, di setting kita dapat mengganti username, kemudian kita dapat mengupdate email dan password supaya tidak lupa password. Kemudian ada fitur upgrade. Ini kita dapat membayar per bulan untuk berlangganan TLDR disk untuk hasil ringkasan yang lebih optimal dan juga cepat. Ini pembayarannya per bulan. Terdapat beberapa pilihan. Kemudian ternyata di website ini juga terdapat fitur parafrase. Kita kembali ke halaman awal. Kita refresh dahulu. Nah, ini kita klik paraphraser. Nah, kita mencoba untuk memparafrase salah satu paragraf. Ini kita coba satu paragraf ini. Kita paste, kemudian klik rephrase text, paraphrase this. Tunggu beberapa saat seperti tadi. Nah, hasilnya paraphrase content digenerasikan ke dalam 5 variasi parafrase. Ini yang pertama, 2, 3. Ternyata hanya ada 3 dan itu hanya ada tersedia dalam bahasa Inggris. Dan untuk bahasa lainnya kemungkinan menggunakan akun yang premium dan harus di-upgrade dan melakukan pembayaran setiap bulan. Berlangganan fitur-fitur yang lebih lengkap. Kemudian kita refresh lagi, lihat fitur-fitur yang lain. Kita lihat akun setting. Paraphrasing history juga masuk. Dapat juga seperti
ringkasan tadi terdapat tanggal, teks yang diparafrase, parafrase, tipe parafrasenya, kemudian ada kredit. Kita lihat salah satu. Terdapat input teks tadi. Yang pertama, paragraf yang masih asli sesuai dengan jurnalnya. Kemudian di bawahnya ada parafrase teks. Parafrase teksnya juga terdapat 3. Namun hanya tersedia dalam bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya harus di-upgrade akunnya ke yang premium. Ya, kita kembali lagi. Oh iya, kita mencoba fitur expand text. Dan juga menggunakan seperti paragraf tadi, copy and paste 100 dan inilah dan juga ini loce kalau expand text hanya 100 karakter, jadi kita kurangi misalnya ini saja 1 kalimat. Coba kita refresh this. Tunggu hasilnya. Oh, ternyata kalau fitur expand text, kita hanya menggunakan maksimal 100 karakter, yaitu hanya 1 kalimat. Kemudian, website ini akan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Terdapat beberapa variasi, 1, 2, 3. Terdapat 3 variasi paragraf. Namun, sama halnya seperti parafrase tadi, hanya tersedia dalam bahasa Inggris saja, dan bahasa Indonesia belum tersedia jika akunnya tidak di-upgrade. Tapi untuk mengatasi kendala ini, kita dapat mengcopy paragraf ini ke Google Translate. Kita coba. Makanya paste. Nah, akan muncul hasilnya ya. Terjemahan dari paragraf di website tadi. Kemudian itu tadi balik ke manual. Itu tadi tutorial menggunakan website ini. Fitur ternyata paraphrasing tool tadi merupakan fitur terbaru dari website ini. Memastikan 100% aman dari plagiarisme.
fitur baru, namun untuk penggunaan bahasa lain selain bahasa Inggris belum tersedia. Kekurangannya itu. Kemudian inti dari tutorial ini yakni cara mudah menggunakan TLDRT, yaitu pertama dari fitur-fiturnya yang inti yaitu meringkas artikel, jurnal, ataupun materi, dapat menggunakan link secara langsung ataupun uh, memilih mana paragraf yang akan diringkas. Kemudian juga akan ditampilkan kata-kata kunci atau kata-kata inti dari teks yang diringkas tersebut. Kita juga dapat melihat hasil-hasil dari ringkasan yang sebelumnya pernah kita buat. Kemudian ada fitur tambahan lain dari website ini yaitu paraphrasing tool, yaitu untuk memparafrase sebuah paragraf. Namun hanya tersedia dalam bahasa Inggris saja. Namun sudah bisa memparafrase lebih dari 2 variasi. Kemudian juga bisa mengembangkan sebuah kalimat menjadi satu paragraf. Masih sama juga, kekurangannya hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Sangat mudah menggunakan website ini, apalagi untuk mengerjakan tugas-tugas seperti meringkas jurnal teks yang membutuhkan waktu lama untuk membacanya. Jadi menggunakan website ini menjadi lebih menghemat waktu, efisien, dan lebih singkat. Dan juga membantu kita untuk memahami suatu bacaan yang panjang hanya dengan mengeklik teksnya, kemudian akan muncul dari inti bacaan tersebut. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat melogout akunnya. Nah, selesai. Itu tadi tutorial menggunakan TLDRTs, yaitu website untuk meringkas sebuah teks ataupun jurnal menjadi ringkasan yang lebih singkat dan mudah untuk kita baca intinya. Jadi kita tidak perlu lagi lama membaca ataupun lama memahami suatu bacaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.